Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Inilah kita sampai di pertemuan yang kedua dari kitab Syajaratul Ma'arif, masih di Muqaddimatul Mu'allif. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk istiqomah sampai hatamnya kitab ini insyaallah taala dengan segala kemudahan dan keberkahan. Faslun fi adabil Qur'an, tentang adab-adab di dalam Al-Qur'an. Akhlakul Qur'an, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dorbani ada dua macam. Yang pertama, berakhlak dengan sifat-sifat penghambaan yang istimewa. Seperti kita merendahkan diri, tunduk patuh. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Quran ada dua. Ada yang sifatnya identik dengan bagaimana penghambaan yang tepat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah merendahkan diri, tunduk patuh. Yang kedua adalah berakhlak dengan mengikuti sebagian sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bersifat adil, bersifat ihsan, bersifat baik. Jadi begitu. Al-Quran mengajarkan kita pertama ada abdunnya, kemudian ada Allahnya. Abdunnya kita harus merasa menjadi hamba dengan kerendahannya, kepatuhannya, tidak punya pilihan kecuali pilihannya. Yang kedua, kita mengambil akhlak dengan sebagian sifat rububiyahnya Allah, sifat bagaimana Allah mengurusi hamba-hambanya. Bagaimana sikap Allah SWT kepada hamba? Bersikap adil, bersikap baik, santun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sifat Allah di dalam Al-Quran itu terbagi dua. Atau sifat-sifat Allah itu terbagi dua. Yang pertama, ada sifat yang hanya khusus untuk Allah. Di antaranya adalah Allah ada sejak dulu tanpa ada awalnya. Kemudian Allah itu abadi, Allah ada dan tidak akan pernah sirna. Ini sifat Allah yang nggak mungkin ada bagi makhluknya. Yang berikutnya lagi adalah tidak perlu terhadap apapun. Jadi ada sifat Allah yang hanya khusus untuk Allah. Kemudian yang kedua ada sifat Allah yang mungkin kita bersikap berakhlak dengannya. Ya, yang mungkin kita bersikap dengannya. Nah, sifat Allah SWT yang kita mungkin berakhlak bersikap dengannya juga dibagi dua. Pertama, yang kita tidak boleh berakhlak dengannya, kita tidak boleh mengambil itu sebagai karakter, seperti al-azamah wal kibriya. Keagungan Allah, kita merasa agung, kita merasa hebat. Allah kan maha hebat, maha agung, maha segalanya. Kita tampil, nah itu nggak boleh. Yang kedua adalah sesuatu yang syariat datang agar kita berakhlak, berkarakter seperti itu. Seperti dermawan, Allah al-jawad. Haya, malu, Allah hayyun, Allah juga maha malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya lalu dikembalikan dalam keadaan kosong. Begitu dalam hadis, innallaha hayyun karim. Allah itu maha dermawan, maha pemalu. Ketika ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya dikembalikan dalam keadaan kosong tanpa diberikan. Wal hilim, Allah juga yang maha bijaksana, Allah yang maha sabar, wal wafa, dan maha memenuhi janjinya. Maka kita berakhlak dengan yang kedua ini, dengan sifat-sifat Allah yang boleh kita tiru, yang dianjurkan oleh syariat ini, itu akan membuat Allah senang, membuat syaitan marah. Dan ini bahwa kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang terpuji ini, itu didukung oleh ayat-ayat Quran dan banyak, dan menjadi kesepakatan orang-orang yang ma'rifat dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jadi seperti itu ya. Jadi akhlak menunjukkan dalam Al-Quran ada dua. Apa sih? Kan Nabi SAW, Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang kaifa kana khuluqun Nabi SAW. Bagaimana sih akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah Quran. Bagaimana tuh akhlak Quran? Maka kita jawab ada dua. Pertama ada akhlak ubudiyah, kedua ada akhlak rububiyah.
Akhlak ubudiyah kita sebagai hamba, adzul, wal inkisar, wal inkhidha, wal id'an, dan seterusnya. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak rububiyah, dari abdun lillah, berarti mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah itu ada dua. Ada yang khusus untuk Allah, ada yang tidak. Yang khusus untuk Allah seperti azaliyah, abadiyah, al-ghina anil akwan, seperti yang tadi sudah diterangkan. Yang kemudian yang kedua adalah sesuatu yang kita mungkin bisa berkarakter memiliki akhlak seperti itu. Ya. Nah, dari apa yang bisa kita tiru dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ikuti dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga dibagi dua. Pertama, yang kita tidak boleh mengikutinya, walaupun bisa, itu tadi menjadi sombong, menjadi merasa perkasa sendiri, merasa hebat sendiri, dan itu hanya milik Allah. Nah, itu yang nggak boleh. Adapun selainnya yang syariat memerintahkan untuk kita mengerjakannya, maka itu adalah sesuatu yang terpuji, yang membuat Allah senang, seperti sifat malu, dermawan, baik, pemaaf, tidak mudah marah, tidak memiliki dendam, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut, fi bayani fadailil a'mal az-zahirah wal batin. Penjelasan tentang keutamaan amal-amal zahir dan batin. Amal itu menjadi mulia nilainya, baik amal zahir atau batin, bisa karena amal itu sendiri, bisa ditinjau dari amal itu sendiri, atau dengan kaitan-kaitan amal itu, dengan apa yang terkait dengan amal itu, wa tafarruqatiha, dan macam-macamnya amal itu. Atau bisa juga menjadi mulia karena dia menghantarkan kepada sesuatu hal yang baik atau mendorong kepada sesuatu hal yang baik. Gitu ya. Nah, ini dulu saya baca-baca ini pakai PDF nggak enak, makanya enakan pakai kitab. Enakan pakai apa? Pakai kitab. Sehingga terang gitu, jelas. Beliau sekarang membahas tentang amal-amal manusia, baik amal zahir atau batin. Yang pertama, ini nanti menjadi berapa pasal. Amal itu bisa dikatakan baik, pertama ditinjau dari amal itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari kaitannya dengan hal lain. Contoh, duit kan belum tentu baik, tapi kaitannya mau dikemanain nih, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ditinjau suatu amal dikatakan baik atau tidak, ini menjadi wasilah, menjadi media untuk dibawa kemana, menjadi perantara untuk mendapatkan apa. Kemudian yang keempat baru, nah itu aja tuh. Jadi yang pertama dari sisi dari amal itu sendiri, amal itu bisa dikatakan baik atau tidak. Contoh mencuri, kan langsung, nggak perlu dibilang mencuri ini untuk apa, nggak perlu. Mencuri itu udah langsung nggak baik gitu. Ngaji Quran itu sudah otomatis itu baik, itu sholat itu udah otomatis baik. Nah, jadi bisa dipandang dari tiga sisi tadi itu, dan nanti akan dibahas satu-satunya oleh beliau. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa ini kalau dilihat dari apa? Kalau dilihat dari segi amal itu sendiri, amal apa yang paling baik? Kan tadi dari segi amalnya kan bisa dilihat itu baik atau tidak. Maka amal terbaik adalah ma'rifatuz zat was sifat. Mengetahui zatullah, memahami zatullah, dan memahami sifatullah. Nah, kenapa? Karena dia terkait dengan asyraful mu'allaqat. Karena dia terkait dengan kaitan yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji sifat-sifat Allah, itu adalah amal paling hebat. Kenapa? Karena dia terkait dengan zat yang maha hebat.
dan dia akan melahirkan hasil yang paling hebat. Apa itu? Ya iman nanti kepada Allah. Paham ya? Iman kepada Allah, tunduk kepada Allah, itu buahnya tuh. Maka ngaji itu berarti Masya Allah, itu afdalul qurubat. Ibadah yang paling top. Kenapa? Karena kita sedang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, akhirnya Allahnya diposisikan dengan sebagaimana mestinya, dan akhirnya kita punya iman, punya taat, punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka begitu juga segala sesuatu yang terkait dengan Allah, ketaatan apapun, ya, maka segala sesuatu kita memenuhi panggilan Allah itu adalah apa? Pemenuhan pemanggilan yang terbaik. Taat kepada Allah berarti taat yang terbaik. Pokoknya ilmu semua tentang Allah itu yang terbaik. Taat kepada Allah berarti taat terbaik. Ya, memenuhi panggilan, kok panggilan Allah itu panggilan terbaik. Berarti sholat amalan terbaik. Ibadah kepada Allah, ibadah terbaik. Takut kepada Allah, takut yang terbaik. Merasa diawasi Allah, yang terbaik. Cinta kepada Allah, cinta terbaik. Merasa segan kepada Allah, rasa segan terbaik. Kembali kepada Allah, kembali yang terbaik. Ingat kepada Allah, ingat yang terbaik. Syukur kepada Allah, syukur terbaik. Sabar kepada keputusan Allah, sabar terbaik. Memikirkan sifat-sifat Allah, fikir terbaik. Berharap kepada Allah, harapan terbaik. Doa kepada Allah, terbaik. Menangis kepada Allah, terbaik. Malu kepada Allah, terbaik. Merasa fana, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, merasa tidak berdaya, terbaik. Ya, apalagi sini, dermawan karena Allah, dermawan terbaik. Bersandar kepada Allah, sandaran terbaik. Merengek-rengek di hadapan Allah, merengek terbaik. Khusyuk, fokus, konsentrasi kepada keagungan Allah, khusyuk terbaik. Cari muka, cari perhatian di hadapan Allah, cari muka terbaik. Menghinakan diri di hadapan Allah, menghinakan terbaik. Tampil hebat, tampil keren, tampil yang terbaik di hadapan Allah, tampil yang terbaik. Menampilkan kelemahan di hadapan Allah, menampilkan terbaik. Ya. Bersikap lembut, bersikap santun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap lembut terbaik. Nah, ingin mengenal Allah dengan zatnya, sifatnya, hukumnya adalah pengenalan terbaik. Total hanya kepada Allah, total terbaik. Mendengar kepada Allah, mendengar yang terbaik. Lapang dada kita menerima segala keputusan Allah, itu kelapangan yang baik. Gembira dengan taat kepada Allah adalah gembira terbaik. Adab kepada Allah adalah adab terbaik. Pasukan-pasukan Allah, orang-orang yang totalitas kepada Allah adalah orang-orang total, pasukan-pasukan Allah terbaik. Fatubalahum husnu ma'ab. Nah, ini beliau bicara tentang apa? Amal itu yang terbaik adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya apa aja tuh? Yang pertama tadi tuh, dari ngaji tentang Allah, ma'rifatul dzat wa sifat, itu yang terbaik. Kenapa? Karena kaitannya dengan Allah. Kaitannya dengan Allah. Ketika kaitannya dengan Allah, pasti nanti buahnya menjadi baik. Maka apa saja amal itu dikaitkan ke Allah, maka dia menjadi amal terbaik. Ya, maka kita belajar apa saja itu harus terkait dengan Allah. Kalau mau nangis ya jangan karena nggak punya duit, hina banget. Kalau mau sedih jangan karena ditinggalin orang, hina banget. Kalau mau semangat jangan karena ada cuan, hina banget. Gantungin aja semuanya. Ya, hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka aktivitas ngaji kita jadi besar, sedekah kita jadi besar. Ini Masya Allah, dan ini terkait banget dengan hikam. Semoga ini bagian dari paket Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kehidupan kita di masa depan. Yang semuanya tentang hati. Ya, sehingga nanti semuanya menjadi yang terbaik. Tadi ahzabuhu, partai, kelompok terbaik adalah kelompoknya Allah. Artinya kita bergerak itu ya bukan karena biar nanti pondok besar, nanti kalau besar santrinya banyak, duitnya, bukan. Udah ini mah udah nolong agama Allah aja. Insya Allah dengan
posisi hati yang berbeda ini semuanya akan menjadi mulia. Ya, kemudian beliau menjelaskan tentang beliau membahas tentang kemuliaan sebuah keadaan dilihat dari sebab-sebab dan kaitannya. Kata beliau, al-mahabbah afdal minal mahabbah. Rasa segan kita, rasa malu kita, rasa kita tidak layak di hadapan Allah itu lebih baik daripada perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, karena mahabbah, kita segan kepada Allah itu lahir dari kita mengetahui keperkasaan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya contohlah kita ketemu siapa seumpama. Kita ketemu Maulana Sa'ad, apa sikap yang paling baik? Bukan SKSD kan? Oh, saya cinta beliau kok, beliau juga cinta saya. Terus akhirnya jadi, ini orang kok jadi SKSD gini kan gitu. Yang lebih baik apa? Mahabbah. Kita segan gitu, gak enak. Kita nunduk-nunduk, kalau nggak ditanya kita nggak ngomong. Kalau nggak disuruh makan kita nggak makan, itu lebih baik. Berarti kita nganggap beliau ini orang besar. Itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kondisi yang terbaik kedua adalah mahabbah. Dari mana mahabbah itu? Karena kita melihat keindahan Allah, kemahabaikan Allah, kesempurnaan Allah, sehingga akhirnya kita keseganan tuh agak berkurang tadi. Ketika kita dekat seumpama dengan Habib Umar gitu. Dan ini sudah bukan mahabbah tapi mahabbah. Kita karena cinta. Ngomong bukan karena pengen apa. Tahu kalau beliau tuh nggak akan marah gitu. Dan mendekat kepada beliau, tahu kalau beliau tuh baik dengan semua orang. Nah begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada mahabbah. Kemudian yang kedua ada mahabbah. Nah, yang kedua apa? Mahabbah yang berdasar dari kita tahu kalau Allah tuh maha baik gitu. Allah tuh maha penyayang, maha lembut kepada hamba-hambanya, sehingga akhirnya kita mau mendekat. Kita rasa canggung itu akhirnya berkurang. Akhirnya kita mau berbisik-bisik dengannya, kita mau bermesraan dengannya, kita mau menyampaikan hal-hal yang hanya kita sampaikan kepada orang-orang sebagaimana kita sampaikan kepada orang yang kita cintai. Jadi kita jadi ngelembek, jadi lain sebagainya. Yang ketiga, ada mahabbah yang berdasar karena dia tahu bahwa Allah SWT sering kasih kebaikan sama dia. Ya. Kenapa? Jadi cinta sama Allah karena baik banget. Perasaan kayaknya nggak ada hidup nih yang nggak diberi kebaikan. Pokoknya kebaikan terus. Kalau ada kekurangan pasti dia ingin tarbiyah saya. Selebihnya pokoknya pengalaman saya tuh walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Pokoknya sama Allah tuh nggak pernah kecewa. Kan ada orang begitu. Nah, ini tingkatan ketiga. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat adalah at-tawakkul. Dia udah pasrah aja. Dia udah pasrah. Pak, kok hidup kayak tenang aja? Ya pasrah. Kan nggak punya apa-apa. Ya pasrah, orang yang ngurus saya dia kok. Masa Allah membiarkan saya hidup begini aja? Kalau emang Allah begini, ini yang terbaik. Itu makom yang keempat apa? Keempat, tawakal. Ya. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, baru apa? Al-khauf war roja. Khawatir dan harap. Karena keduanya muncul, rasa ini muncul dari memperhatikan baik dan buruk yang terjadi di alam semesta ini. Lakinnahuma syarufa min jihati ma'rifati qudratillahi alaihima. Ini masih dianggap satu hal yang baik karena ditinjau dari sisi dia mengetahui bahwa semua yang ada itu adalah merupakan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia masih berharap kepada zat yang tanpanya tidak mungkin ada kebaikan, dan dia masih takut kepada zat yang betul-betul mampu merealisasikan sesuatu takdir buruk yang dia takdirkan. Jadi beliau kemudian membahas tentang apa ini?
Beliau membahas tentang bahwa ahwal hamba itu yang terbaik ditinjau dari sebab-sebabnya, kenapa itu muncul, kenapa itu jadi mulia, karena sebabnya. Dia muncul dari apa? Nah, satu keadaan dianggap baik dilihat dari mana faktor itu muncul. Nah, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama apa? Al-mahabbah. Kenapa al-mahabbah yang terbaik? Karena dia muncul dari seseorang itu melihat jalalullah, keagungan, keperkasaan, kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia terkait dengan zat dan sifatnya Allah. Tadi satu keadaan ditinjau dari segi faktor pendorongnya dan kaitannya. Maka yang terbaik adalah mahabbah. Kenapa? Karena faktornya dari ma'rifatul jalal, kemudian kaitannya dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah mahabbah. Kenapa? Karena faktor pendorong mahabbah ketika seorang tahu jamalullah, kemahasempurnaan Allah, kemahabaikan Allah. Baru yang ketiga adalah mahabbah yang berasal dari apa? Karena mahabbah ini kan cinta, kan kalau udah cinta tuh udah segala-galanya. Yang berasal dari in'am wal ifdal. Dia ngerasa Allah kok baik banget ya. Baru yang keempat adalah tawakal. Tawakal yang dorongannya adalah dia ini udah pasrah aja sama Allah. Udah yang maha baik kok. Udah yang maha ngatur kehidupan hambanya. Gimana saya mau khawatir? Orang dia itu. Kemudian yang kelima apa? Adalah khauf dan roja. Karena dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa nih untuk memberikan kebaikan dan keburukan, dan tidak sedikit orang-orang yang nampaknya baik diberikan keburukan, orang yang buruk diberikan kebaikan, sehingga dia ada khawatir begitu. Sehingga dia melihat bahwa Allah SWT yang maha kuasa atas mendatangkan kebaikan dan keburukan, dia akhirnya berharap kepada Allah SWT yang maha baik itu sebagai pendorong untuk dia mengharap yang terbaik dan terhindar dari yang buruk. Hadza billahi taufik. Ini sesi kedua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.